Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arana Arifah Fehuriah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Ulumul Quran. Langsung saja materi tentang Ulumul Quran. Saya akan menyampaikan 3 pembahasan, yaitu pengertian Ulumul Quran, tema pokok Ulumul Quran, dan manfaat mempelajari dan mengetahui Ulumul Quran. Yang pertama adalah pengertian Ulumul Quran. Secara etimologi, Ulumul Quran merupakan ungkapan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata al-ilm, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Bagi yang membacanya akan menjadi suatu ibadah dan mendapatkan pahala. Kemudian terdapat pengertian Ulumul Quran menurut para ulama. Saya akan mengambil 4 pengertian Ulumul Quran menurut ulama. Yang pertama, menurut Manna Al-Qutan. Menurut Manna Al-Qutan, Ulumul Quran adalah ilmu atau pengetahuan yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari berbagai sisi, baik dari informasi tentang asbabun nuzul, tertib penulisan Al-Quran, kodifikasi, Makkiyah dan Madaniyah, dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menurut ulama Az-Zarqani, Ulumul Quran adalah beberapa bentuk pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dari urutan kepenulisan, sisi turun, kodifikasi, cara membaca, kemukjizatan, nasih mansuh, dan juga penolakan akan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal-hal lainnya. Yang ketiga, menurut ulama Abu Syahbah. Menurut ulama Abu Syahbah, Ulumul Quran adalah ilmu yang memiliki objek bahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari sebab dan proses penurunan, urutan penulisan, pengkodifikasian, cara membaca huruf dan kalimat, penafsiran, kemukjizatan, serta berbagai pembahasan lainnya. Yang keempat, menurut ulama Siti Raihan. Menurut Siti Raihan, Ulumul Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dan pembahasan-pembahasan tersebut menyangkut materi-materi yang selanjutnya menjadi pokok-pokok bahasan Ulumul Quran. Dari 4 pengertian menurut ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian Ulumul Quran adalah ilmu yang tersusun atas berbagai macam pokok pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari berbagai aspeknya, diantaranya ialah nuzulul Quran, asbabun nuzul, Makkiyah dan Madaniyah, sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran, dan sebagainya. Kemudian tema pokok dari Ulumul Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Dilihat dari berbagai macam aspek seperti tadi yang sudah tertera di pengertian-pengertian seperti asbabun nuzul, nuzulul Quran, Makkiyah dan Madaniyah, dan sebagainya. Ulumul Quran itu memiliki pembahasan yang luas dan tidak ada batasnya. Dari buku teori dan metodologi Ulumul Quran yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sayyid Tantowi, alasan ulama memberi nama terhadap ilmu ini dengan Ulumul Quran jamak, bukan ilmu Al-Quran tapi Ulumul Quran, itu dikarenakan tema pembahasan dalam disiplin ilmu ini merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Misalnya pembahasan tentang asbabun nuzul sendiri, tentang Makkiyah Madaniyah sendiri, tentang nuzulul Quran sendiri. Jadi oleh karena itu, ilmu ini tersusun atas tema-tema yang independen. Maka dinamakannya Ulumul Quran, bukan ilmu Al-Quran. Yang ketiga adalah manfaat mempelajari dan mengetahui Ulumul Quran. Sebelum itu, apa hukum mempelajari dan mengetahui Ulumul Quran? Hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian masyarakat saja. Misal,
ada satu kaum. Setengah dari kaum tersebut mempelajari dan mengetahui ulumul Quran. Setengah lainnya tidak akan terbebani dosa. Tapi jika satu kaum tersebut tidak ada satupun yang mempelajari dan mengetahui ulumul Quran, maka satu kaum tersebut akan terbebani oleh dosa. Kemudian, manfaat mempelajari dan mengetahui ulumul Quran. Manfaat yang pertama, memberi gambaran secara lengkap dan sempurna tentang Al-Quran dari aspek turunnya ayat, tafsir, pengumpulan, serta penulisan Al-Quran dan sebagainya. Seseorang yang berniat menafsirkan Al-Quran sebelumnya wajib menguasai ulumul Quran. Hal tersebut perlu dilakukan agar menghindari salah tafsir atau makna kalamullah. Jika tidak, bisa menyesatkan diri sendiri bahkan orang lain. Manfaat yang kedua adalah mampu menolak kebatilan serta kesesatan yang diperbuat dan disebarkan oleh orang-orang jahiliyah dan pihak-pihak yang membenci Al-Quran. Setelah mengetahui gambaran secara lengkap dan sempurna tentang Al-Quran di dalam hati kita, maka akan bertambah pula nilai kesucian dan kesakralan Al-Quran di dalam jiwa kita. Dan akan bertambah pula pengetahuan tentang petunjuk, adab, hukum, dan syariah yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka dari itu, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, yaitu membuat kita tersadar betapa luar biasanya upaya serta perjuangan yang telah dicurahkan dan dilakukan oleh para ulama untuk mengabdikan diri kepada Al-Quran. Nah, sekian penjelasan singkat tentang materi pengertian ulumul Quran dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.